Pendidikan Wilayah Bondowoso, yang saya hormati ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, mari kita musyawarah terkait pelaksanaan program kerja pada bulan Agustus, yaitu kalau melihat di program di sini itu terkait lomba bercerita yang akan dilaksanakan terkait lomba cerita kepahlawanan. Namun ketika mungkin masih belum punya pandangan atau bayangan yang mau seperti apa, mungkin monggo bisa juga dengan musyawarah ibu-ibu ini bisa juga mungkin dari lomba itu kita alihkan atau mungkin bagaimana ya, yang penting pelaksanaan ini nanti di bulan Agustus memperingati HUT kita bisa melaksanakan. Yang rutinitas mungkin tetap ya Bu, ziarah ke makam pahlawan itu mungkin tetap, tentu pelaksanaannya masing-masing karena sama-sama punya tempat seperti itu ya. Jadi mungkin yang di sini atau di sana nanti mungkin ya monggo Ibu, tidak apa-apa istilahnya, misalnya Ibu ada kegiatan karena memang tempatnya berbeda jadi menyesuaikan saja, atau mungkin bisa juga dilaksanakan satu hari, mungkin pagi di sini atau pagi di sana seperti itu ya. Mungkin seperti itu jadi ya siang di sana, monggo tidak apa-apa. Jadi nanti kita mengatur waktu Ibu, artinya bisanya kapan untuk yang ziarah. Kemudian untuk kegiatan lomba monggo kita musyawarahkan. Barangkali mungkin dari bidang pendidikan sudah punya lebih dahulu, kemudian mungkin dari ibu-ibu yang lain kami minta masukan-masukannya sehingga pelaksanaan untuk program kerja pada bulan Agustus bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Monggo saya persilakan kepada bidang pendidikan, mungkin bayangan kalau lomba bercerita terkait kepahlawanan itu yang seperti apa, kemudian bagaimana dan apa membawa teks. Lomba bercerita di mana ini di awal tahun memang sudah diprogramkan gitu dalam rangka memperingati HUT RI ke-78. Cuman untuk kegiatan lomba ini baru pertama kalinya ini yang kegiatannya itu digabung. Jadi atas saran Ibu Ketua DWP yang Bu Zainuri, ini kegiatan bidang-bidang itu digabung. Kemarin sudah diawali dari yang saya sebut Ibu, kegiatan penyaluran zakat fitrah. Kalau dulunya itu memang sendiri-sendiri Bu, ya kabupaten. Jadi mulai tahun kemarin itu digabung. Ternyata kalau digabung itu juga agak ruwet karena banyak kemarin untuk yang pengalaman kita yang saya sebut Ibu. Jadi banyak. Demikian pula untuk yang lomba. Yang lomba karena ini 2 kabupaten jadi gabung, otomatis pesertanya juga banyak. Kalau kemarin itu kan yang pelatihan itu jadi satu kali kegiatan, jadi 47 lembaga itu bersamaan. Nah kalau ini mengenai lomba bercerita ini kan satu-satu Ibu. Jadi ini kalau misalnya nanti untuk bercerita ini dikasih durasi misalnya 5 menit, kalau 47 itu sekitar 4 jam waktu yang dibutuhkan. Mungkin kemarin kita memprogramkan ini di luar ini ya Bu ya, di luar prediksi kita. Tapi karena sudah diprogramkan maka ya, kami tetap menjadwalkan hal ini. Jadi mungkin nanti perlu dukungan, saran dari ibu-ibu semua, masukan dari ibu pengurus. Jadi kami ini memprogramkan judul kepahlawanan, jadi bercerita tentang kepahlawanan, sehingga dalam kegiatan ini bisa mengambil semangat dari pahlawan itu dalam untuk kegiatan kita sehari-hari, mungkin gitu. Jadi ini untuk rencananya judul kepahlawannya itu bebas, pahlawan apa, siapa yang mau diceritakan di situ. Kemudian sasaran Ibu, sasaran bercerita ini memang apa umum atau ada klasifikasi, atau untuk mungkin untuk anak SD atau anak
TK atau sifatnya bersifat umum. Jadi untuk sasaran itu. Mengenai durasi kita jadwalkan 5 menit. Jadi ini kalau 47 4 jam ya Bu ya waktu yang dibutuhkan. Dimana juga ini nantinya mengumpulkan input, terus juri ada 3 orang, 2 diambilkan dari luar dan 1 biasanya dari Ibu Ketua DPP. Terus pelaksanaan rencananya dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus. Tempatnya di Bondowoso ya Bu, karena kemarin yang bidang pendidikan pelatihan sudah di Situbondo, maka untuk yang lomba ini di Bondowoso. Mohon masukan dari ibu-ibu semua pengurus di sini. Saya kira itu sementara. Assalamualaikum. Sigit dan Bu Mukti tadi penjelasannya. Memang yang namanya program kerja kita tidak apa-apa berencana begitu ya Bu. Tetapi kita mungkin melihat sikon, situasi dan kondisi. Bagaimana ini hanya usulan saja, juga mungkin ya persetujuan atau musyawarah ini maupun kita juga masih belum waktunya kan masih lama ya Bu, kan mau ke sana masih lama. Jadi bagaimana kalau misalnya yang bercerita itu digantinya tidak bercerita di depan, tetapi berupa tulisan. Nah, kalau tulisan kan tidak berdiri, tidak memakan waktu. Jadi mungkin kita buatkan juknisnya, kira-kira misalnya disetujui. Jadi cerita tersebut ditulis, kemudian setelah itu baru dikirim. Setelah dikirim mungkin kita panggilkan juri atau ada yang ahli bahasa, guru bahasa itu. Nah, kita juri, kita nilai, kita ambil berapa. Kemudian setelah ketemu pemenangnya siapa, maka baru ketika pertemuan dengan anggota kita umumkan. Ini masukan saja untuk mengirit waktu berceritanya tadi. Kalau melihat tadi 67 peserta harus bercerita dengan jeda dan sebagainya, mungkin bisa-bisa sampai sore gitu ya. Ketika sampai sore sudah teler semua, pengurus utamanya kan iya, pengurus datang awal pulang belakangan kan begitu. Kalau peserta setelah cerita mungkin pulang sudah ada pengumuman, terserah kan pengurus. Nah, tetapi yang karena kita yang punya gawe, kita yang akan nunggu dari awal sampai akhir, maka sepertinya ini makan waktu. Ini masukan saja, tapi mungkin ada lain-lain yang dari ibu-ibu masukan, jadi kita terima kasih. Kalau menurut saya tadi mendengar dari kita pengurus atau anggota. Nah, sekarang sasarannya anak-anak. Anggota, maksudnya ceritanya itu untuk ada cerita untuk anak-anak. Berarti nanti programnya itu menulis cerita untuk anak atau bercerita kepada anak. Kalau awalnya kan bercerita Ibu, Kalau saya berusul ya pribadi, seperti yang disampaikan Bu Arif tadi, memang untuk menghemat waktu, bagaimana kalau tulis, tapi kita ambil berapa yang baik, terus disuruh bercerita. Jadi tidak butuh waktu lama dari pemenang yang menulis itu, nanti akan muncul buku tulisan asli atau bukan, gitu, atau jiplak atau bagaimana. Jadi berapa, misalkan 10, misalkan dalam 1 hari itu usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut analisa saya saja dan usul itu kalau diterima, kalau tidak diterima tidak masalah. Lalu begini, kalau seperti tadi menulis, membaca, mendongeng itu sebenarnya paling tepat itu peringatan bulan bahasa atau 2 Mei Hari Pendidikan. Kalau untuk tujuh biasa kita mencari lomba itu yang ringan
ringan tapi bergembira, semangat. Nah, seperti itu maksud saya. Misalnya, lomba dengan melibatkan kita sebagai anggota Dharma Wanita dan bapak-bapaknya, itu kan bisa. Sehingga lomba itu semarak. Bukan kita harus berpikir, cerita itu berpikir berat. Tapi kan saya berat sekali. Ya, itu saja usulan saya. Kalau diterima, kalau tidak, sekian. Wassalamualaikum. Buat naskah itu buat kayak pendidikan itu sebenarnya. Kalau ini monggo dibahas lagi. Yang tepat itu apa? Gitu. Lomba apa? Nggak apa-apa. Kita punya program tapi program itu nggak kita. Yang penting kan ada program tapi kita tidak jalankan nggak apa-apa. Kita ganti yang lebih seru gitu loh. 17 itu gimana? Semarak. Oke, monggo. Ada lagi usulan? Ini usulan dari Ibu Imam sangat bagus juga, nanti bisa untuk dilaksanakan. Tapi yang bidang ekonomi Bu mungkin dari bagi ibu-ibu yang suka bercerita, dan nanti betul yang disampaikan Bu ini Bu Sam juga Bu, nanti saat kegiatan lomba yang disampaikan Bu Imam itu mungkin yang 5 besar itu disuruh tampil, dicari pemenang 1, 2, 3-nya. Kemudian yang bagus-bagus itu kita bukukan Bu, sehingga kita punya produk buku cerita untuk anak karya ibu-ibu, TWP, Cak Didi, seperti itu. Saya kira kalau menulis itu bisa untuk dikerjakan, nanti artinya ini gebiarnya untuk memilih itu juaranya saat lomba yang bersenang-senang yang sama. Terima kasih Bu. Memang ide itu kebetulan saya yang usulkan kemarin. Nah ini karena saya prihatin karena sekarang banyak anak-anak itu yang lupa dengan sejarah kepahlawanan ya, juga tentang semangat kepahlawanan. Jadi harapan saya memang muncul seperti ide membuat cerita dan ada ekspresi ya, ekspresi dari pendongeng itu nanti untuk menggiatkan lagi semangat cerita itu. Nah, cerita ini kan tidak hanya, maksud saya nanti harapan saya tidak hanya untuk konsumsi lomba saja, tetapi untuk membiasakan terutama kita ibu-ibu agar bercerita kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi saya setuju, sangat setuju dengan cucunya Bu Malik ya, bahwa nanti untuk menyingkat waktu bisa diambil dari karya tulis yang terbaik dan untuk dibuat cerita. Terima kasih. Kemudian kita kemas dengan acara HUT-nya, yaitu dengan lomba, mungkin yaitu tadi ketangkasan dan sebagainya begitu ya, untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik kita seperti itu ya. Nah mungkin sudah disetujui Bu? Setuju seperti itu ya Bu? Jadi satu hari ada 2 momen. Yang pertama yaitu lomba bercerita tetapi dengan ditulis. Nah, dengan ditulis otomatis kan kita membuat juknis ya. Jadi 2 juknis kira-kira mungkin langsung saja sudah masukkan supaya juknis ini cepat jadi, cepat kita kirim. Kemudian kalau bisa pelaksanaannya, jadi lomba cerita itu 1 minggu sebelum pelaksanaan, artinya gebiarnya seperti itu. Jadi lomba bercerita itu dikirim 1 minggu sebelum, sehingga dari 1 minggu bisa dinilai. Maka kita ambil 6 besar saja, sehingga 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3. Dari itu mungkin diselingi lomba ini suara cerita ada gitu ya, terus lomba itu lagi gitu ya, seperti itu mungkin ya. Mungkin seperti itu ibu-ibu? Bisa seperti itu, sehingga dua-duanya bisa tercover, lomba program kerjanya terlaksana, kemudian ditambahi dengan lomba. Berarti kita menggunakan kaos, masa semuanya, sehingga mungkin ya itu tadi. Nah
itu juknis sudah sebentar lagi kita pikirkan. Kira-kira untuk yang lomba-lomba kegembiraan untuk peringatan itu kira-kira lomba apa saja? Monggo. Jadi sekarang sudah mumpung kan kita tidak ada pertemuan lagi. Lomba apa saja? Monggo. Masukan dari ibu-ibu. Monggo. Monggo ibu-ibu, ini lombanya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak juga, Bu? Bapaknya Ibu saja. Monggo kalau memang untuk itu monggo Bu, kita putuskan lomba apa yang sekiranya kena dan lucu. Yang gampang Bu, yang tidak usah mikir. Ya kan lu Melayu beres. Goyang pakai balon, goyang pakai balon, jalan berdua berpasangan. Boleh. Memasukkan balon di dalam itu Bu, apa? Botol. Jadi ada balon, ada botol dari Semua berapa orang baru kita punya bayangan lombanya apa. Tapi kita juga kalau kita membawa anggota banyak juga kita perlu berpikir ya Ibu. ketua lembaga saja Bu, itu sudah Diputuskan dulu. Kalau misalkan dari situ banyak kita berpikir membawa anggota kalau pesertanya ketua lembaga saja, sekitar lembaga saja itu. Terus untuk lembaga Yang cerita itu yang cerita satu lembaga satu Bu, mungkin kalau ibu ketuanya pandai bercerita kan tidak masalah. apa Bu, misalnya yang ada yang bagus. Pesertanya 3 orang yang kita bawa dengan itu bukan satu peserta bercerita. Kalau yang banyak iya kalau nggak dapat berarti harus Tidak semua, hanya lembaga saja. berarti bawa anggota satu Gimana Bu Ani? Apa kita ibu? Begini ibu-ibu, terkait yang lomba bercerita itu kan sudah diinformasikan bahwa cerita itu dikirim terlebih dahulu, kemudian kita nilai maka kita ambil 6. Nah untuk 6 besar itu maka kita informasikan bahwa itu yang hadir 6 besar itu supaya dia bisa menampilkan, terserah kan, tapi kita tidak mengumumkan juara satunya mana, yang penting 6 besar itu sudah masuk ke dalam 6 besar itu tadi yang dihadirkan pada pertemuan itu. Kemudian untuk yang lomba ketangkasan tadi itu berarti menghadirkan ketua dan anggota satu saja, kan gitu. Jadi misalnya ada lomba, yaitu lombanya apa saja ini yang mau kita bicarakan. Lomba berpasangan ya sudah dengan bu ketuanya, kan begitu ya. Ya, ada apa sudah, ini kan ibu ketua juga pengurus kan seperti itu. Kalau ketangkasan kan tidak masalah. Nanti saya yang bagian jurinya kan gitu.
usulan. Jadi kita membawa anggota 2, kemudian ketua 1. Tapi kalau misalnya yang ketua tidak di pengurus, itu mungkin tidak apa-apa. Jadi cukup 2 saja gitu ya, mungkin seperti itu. Sama saja. Oh ya sudah rata berarti Bu. Jadi membawa anggota 2 orang. Membawa anggota 2 orang. Gimana? Khusus pengurus membawa 2 anggota. Tetapi kalau yang Bondowoso utamanya kan ya, Bondowoso itu cukup 2 dah Bu. Toh ketuanya mereka rata-rata kan bukan apa namanya, bukan istri kepala kan. Berarti di aturannya dibuat aja membawa 1 anggota Bu. Iya. Kalau yang pengurus berarti nanti Nambah 2 gitu ya. Jadi nanti tapi di undangan itu saya tulis membawa 1 anggota. Khusus pengurus artinya 2. Jadi nanti pas undangannya cuma 1, lupa dengan kesepakatan hari ini ya. Jadi kesepakatan hari ini jenengan membawa 2 biar jenengan tidak kosong. Monggo anggotanya berapa? Lombanya apa saja monggo? Yang pertama balon berpasangan. Kalau tim boleh Berarti ini jalan lomba. Gimana Bu? Menggunakan tim jadi 5 orang atau Artinya di situ berarti sembarang sudah. Hadiahnya sulit Bu katanya si Magil. Oh ya sudah. Jadi balon berpasangan ya, jalan balon dengan membawa mengempit balon berpasangan. Yang kedua, jadi masukkan paku ke botol. jangan Bu, dorong. Apa satunya Ibu? Monggo. Apa lagi ya? Tempe pakai apa itu? Seperti apa? Bolak-balik.